149 yang rohani, sinar kemuliaan Bapa. Ya. Kasih firman Roh Kudus-Mu
terus Engkau nyatakan, Engkau curahkan bagi kami gereja-Mu zaman akhir. Semakin hari semakin kami layak di hadapan-Mu, selalu berjaga-jaga, selalu siap sedia dalam menantikan kedatangan-Mu yang semakin dekat. Terima kasih buat pagi ini Tuhan, berikan nafas hidup, perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan bagi kami semua. Sepanjang malam boleh beristirahat, pagi ini boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Sepanjang kami kembali datang sujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami datang memohon ampun segala kurangan kelemahan kami, sucikan layakkan kami mengampiri kekudusan Tuhan. Untuk datang Tuhan, oh haleluya, membaca, merenungkan firman-Mu, sujud untuk menyembah Engkau saat ini Tuhan. Mohon urapan-Mu mengurapi kami semua, urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan. Melalui hamba Tuhan mampu membacakan, menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami. Menyucikan, mengubahkan, membaharui, semakin layak di hadapan-Mu Tuhan. Urapi juga kami semua, baik yang di sini yang mengikuti lewat secara langsung, secara tunda, setiap telinga yang sempat mendengar Tuhan, urapi dan mampu menerima firman. Dalam tanda hati yang lemah lembut, rendah hati, menjadi tanah yang baik dan subur. Menerima setiap benih firman, bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis Tuhan. Kami persembahkan semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya firman Roh Kudus menyucikan kami, melayakkan kami, mendorong menggairahkan kami naik ke gunung yang kudus, menjadi penyembah yang benar. Dan satu waktu menjadi penyembah yang sempurna Tuhan. Firman dan Roh Kudus juga adalah dua tangan Tuhan, terulur bagi kami, menolong, memulihkan, mengangkat, memberikan damai sejahtera, memberi jalan keluar, memberi kemenangan, menghapus segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami. Sampai satu waktu kemustahilan tertinggi menjadi sama, sempurna, mulia, layak menjadi mempelai wanita. Kuasa-kuasa iblis yang pernah merintangi kami saat kami membaca, mendengar firman, menyembah Engkau lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, keras hati, main-main, kami suruh semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasihan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati, dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kembali kita datang untuk sujud di bawah kaki Tuhan, merendahkan diri untuk membaca, mendengarkan firman. Kita juga akan menyembah Tuhan. Kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab di dalam Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-6. Ini kita akan bagi dalam 3 kali pembacaan. Lukas 6, ya, bagian 1 ayat 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Pada suatu hari Sabat ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menghisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar.
Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian, dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberi namanya Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Puji Tuhan. Ada 3 perikop pembacaan kita kali ini. Angka 3 itu adalah Allah Tritunggal. Untuk menjadi sama seperti Allah Tritunggal, itulah tujuan kita mengikut Tuhan, ya. Tujuan kita beribadah melayani Tuhan, untuk bisa kembali kepada gambar rupa Allah, ya, menjadi kehidupan yang sempurna, ya, atau menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna, menjadi mempelai Tuhan yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Nah, syaratnya, ya, syarat untuk menjadi sama seperti Allah Tritunggal atau kembali ke gambar rupa Allah, yang pertama, syarat yang pertama adalah di ayat yang kita baca ini, ayat 1, ya, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5, ya. Ketika murid-murid merasa lapar, mereka memetik bulir gandum dan memakannya. Kemudian Yesus berkata juga kepada orang Farisi ketika mereka protes, "Mengapa kamu, ya, melakukan sesuatu yang tidak boleh di hari Sabat?" Kemudian Yesus berkata, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk dalam rumah Allah, mengambil roti sajian." Nah, ini syarat yang pertama, menjadi sama seperti Allah Tritunggal. Syarat yang pertama adalah memiliki rasa lapar, ya, memiliki rasa lapar akan gandum atau roti sajian. Ya, gandum itu, ya, itu menjadi bahan untuk membuat roti sajian, ya, roti sajian yang ada di meja roti. Itu terbuat dari gandum yang terbaik, diolah, ya, kemudian menjadi roti saja. Nah, ini menunjuk firman pengajaran yang benar. Gandum roti sajian itu menunjuk firman pengajaran yang benar, yang seharusnya mengisi meja, ya. Meja itu gambaran hati kita manusia, mengisi hati kita, mengisi hidup kita. Nah, ya, jadi untuk menjadi sama seperti Allah Tritunggal, kita harus, syaratnya yang pertama adalah memiliki rasa lapar terhadap gandum, ya, terhadap roti sajian. Seperti murid-murid di sini kita sudah membaca bagaimana ketika mereka lapar, mereka memetik bulir gandum. Ya. Begitu juga Daud dengan pengikutnya, ketika mereka lapar, mereka, ya,
memakan roti sajian. Ya. Nah, sekalipun ya, itu ya melanggar ya, sebenarnya melanggar hari Sabat. Ya, tapi dibela oleh Tuhan. Ayat yang kelima, Tuhan mengatakan, kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, jadi Tuhan yang menentukan semua. Ya, apa yang benar, apa yang tidak benar. Ya, terutama atas hari Sabat. Ya, Tuhan yang tahu betul apa yang berkenan dilakukan di hari Sabat, mana yang tidak. Nah, jadi di sini kita melihat kesimpulannya bahwa memiliki rasa lapar terhadap firman, ya, itu akan selalu dibela oleh Tuhan. Itu mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Sekalipun mungkin itu melanggar aturan secara jasmani, mungkin ya, aturannya manusia kan, atau aturan apa ya. Itu melanggar ya. Tetapi kalau kita memiliki rasa lapar akan firman ya, menjadi apa? Memiliki kerinduan besar ya, rasa lapar itu. Sama dan kerinduan besar terhadap firman. Selalu merindukan firman lebih dari semua. Nah, ini ya sifat seperti ini yang selalu ya akan dibela oleh Tuhan. Ya, Tuhan tidak biarkan orang yang sungguh-sungguh mau mencari firman, yang merindukan firman, ya, mau mendengar firman, mau menikmati firman ya. Ya, Tuhan tidak tinggal diam kepada orang yang menghalangi dia, ya, orang yang mau ya mempersalahkan ya, kehidupan yang rindu akan firman, itu akan selalu dibela oleh Tuhan. Ya, nah semoga kita juga ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, semoga hari-hari ini kita juga memiliki rasa lapar akan firman, selalu merindukan firman lebih dari semua. Ya, selalu ya, rindu untuk menikmati firman. Ya, terutama ini adalah hari-hari yang terakhir yang menjelang kedatangan Tuhan kali kedua. Menjelang gereja Tuhan harus segera sempurna. Ya, jadi kesempurnaan itu mutlak kita miliki. Sebab itu syarat utama untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, jadi saudara mau bertemu dengan Tuhan, ya, mau masuk dalam kerajaan yang Tuhan sudah siapkan harus sempurna. Ya, Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu atau haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Jadi kesempurnaan itu adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh gereja Tuhan kalau dia mau bertemu Tuhan, mau masuk di kerajaannya Tuhan. Nah, jadi kalau tidak sempurna ya itu jelas jawaban, ya, tidak bisa bertemu Tuhan. Ketemu siapa ya? Ketemu antikris, ketemu setan. Nah, jadi kalau tidak ketemu Tuhan ya ketemu setan. Masuk aniaya antikris sampai nanti masuk dalam lautan api selama. Nah, menjelang hari-hari yang terakhir ini ya, menjelang kita menantikan kedatangan Tuhan yang tidak terduga ya, yang sudah semakin dekat. Nah, kita harus terus berjuang hari-hari untuk semakin hari ya, semakin disucikan, diubahkan. Nah, itu sebabnya ini syarat dari ya, harus memiliki rasa lapar akan firman. Ya, selalu ya memiliki kerinduan yang besar untuk mau mendengar firman. Ya, sehingga orang ini tidak akan melewatkan kesempatan ketika firman itu diberitakan. Nah, itu artinya ya, ibadah apapun dia akan perjuangkan karena di situ ada firman. Di mana ada firman yang menampilkan firman pengajaran, dia akan selalu berjuang untuk bisa mendapatkan firman. Nah, ya. Ini kehidupan yang memiliki rasa lapar. Ya, tapi kalau orang yang sudah merasa kenyang, ya, kan dia tidak butuh. Kan? Orang yang lapar itu membutuhkan, sangat butuh. Ya, apapun yang dia mau perjuangkan supaya dapat, ya, supaya dia bisa kenyang, ya, dia akan berjuang. Nah, ini yang Tuhan rindukan. Dan sekali lagi, ya, kerinduan yang besar akan firman itu akan selalu dibela oleh Tuhan. Tuhan akan selalu membela kehidupan itu, membuka jalan. Ya, apa yang ya menghalangi dia pasti akan dibukakan Tuhan. Ya.
supaya dia bisa menikmati firman itu. Ya, sebab itulah yang akan menyucikan kehidupannya, mengubahkan dia bisa kembali ke gambar rupa Allah. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, kembali ke gambar rupa Allah. Ayat 6 sampai ayat 11 dalam pembacaan kita tadi. Lagi-lagi di hari Sabat, ya, di suatu hari Sabat lain, Yesus masuk dan mengajar di situ, menyampaikan firman pengajaran, dan ada seorang yang mati tangan kanan. Nah, mulai lagi orang-orang Farisi, ahli Taurat mulai lagi mengamat-amati Yesus. Nah, kalau dia menyembuhkan pada Sabat ini, mau dipersalahkan lagi dia. Ya, tadi murid-muridnya memetik bulir gandum, ya, mereka persalahkan. Nah, di sini dia mau, ya, lihat lagi apalagi kesalahan Yesus. Ya, ternyata Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, kepada orang yang mati tangan kanan, bangun dan berdirilah di tengah. Nah, ini, ya, syarat yang kedua untuk kembali ke gambar rupa Allah, yaitu bangun berdiri di tengah. Nah, ini syarat yang kedua, bangun dan berdiri di tengah, artinya mengalami kebangunan rohani. Jadi jangan tidur, ya, pagi-pagi begini ada firman, jangan tidur, ayo bangun, mengalami kebangunan rohani, ya, untuk berdiri di tengah. Nah, perhatikan tabernakel, di tengah itu posisinya ruangan suci, ya. Jadi kita harus bangun di sini, mengalami kebangunan rohani di ruangan suci, atau sama dengan di dalam penggembalaan. Nah, ini perjuangan kita, ya. Tadi cari firman, berjuang untuk mencari firman, butuh firman, ya, kerinduan yang besar akan firman. Kemudian itu harus dimantapkan. Kerinduan itu harus dimantapkan di ruangan suci. Atau yang selalu saya katakan, mantap dalam penggembalaan. Nah, ini kita perjuangkan hari ini. Nah, jadi kerinduan kita akan firman yang kita sudah miliki itu harus dipertahankan. Ya, selalu mengalami kebangunan rohani. Ya, jangan ya itu, kadang rindu kadang tidak. Itu sama dengan orang yang bangun tidur. Ya, harus selalu mengalami kebangunan rohani. Ya, atau sama dengan berjaga-jaga, ya, selalu di ruangan suci, selalu dalam pengembalaan, mantap dalam penyucian. Ya. Kalau orang itu selalu di ruangan suci, selalu dalam pengembalaan, dia akan semakin disucikan secara intensif, terus-menerus disucikan. Semakin dengar firman, semakin disucikan. Dengar firman terus, semakin disucikan dari hari ke hari. Ya. Lewat apa, saudara? Penyucian, lewat ketaatan dan kesetiaan. Ya, jadi, ya, di dalam penggembalaan itu membutuhkan ketaatan, membutuhkan kesetiaan. Nah, ini orang yang mengalami kebangunan rohani, mantap di dalam penggembalaan. Itu adalah kehidupan yang taat dan setia. Selalu taat, selalu setia. Jadi apa yang disampaikan firman, iya saja, taat saja. Dan setia. Ketaatan itu dilakukan dengan kesetiaan. Nah, seperti hubungan cara dengan pokok, itu hubungan ketaatan kesetiaan. Semakin dia melekat, ya, semakin dia dibersihkan, disucikan, ya, semakin dia akan berbuah. Semakin suci, semakin berbuah, ya, semakin dibersihkan, semakin dia akan berbuah. Nah, ini yang Tuhan rindukan, yang Tuhan cari dalam hidup kita. Tuhan mencari buah-buah yang kita persembahkan. Ya, ini kita perjuangkan hari-hari untuk selalu memiliki rasa lapar akan firman. Ya, mantapkan itu di ruangan suci, dalam penggembalaan, lewat ketaatan dan kesetiaan. Ya, puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, terakhir, pembacaan kita di, ya, ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Ya, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Nah, ini syarat yang ketiga, yang tertinggi tentunya, ya, yaitu tekun. Ya, tekun di dalam doa penyembahan.
Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Ini bukan doa sembarangan. Doa naik ke bukit itu doa dalam tanda perobekan hati, yaitu doa penyembahan. Jadi doa penyembahan adalah proses kita mengalami perobekan hati dari manusia daging menjadi manusia rohani. Ya, sama seperti naik bukit. Ya, coba saudara yang naik bukit. Ya, ada orang yang naik bukit sambil tidur? Kan nggak ada kan? Ya, orang naik bukit itu ya berjuang dia. Keringat, wah ini butuh berjuang. Beda dengan orang yang jalan biasa. Kalau orang jalan biasa yang penting ada orang sambil jalan sambil tidur. Ya, tapi naik bukit nggak mungkin tidur. Ya, kalau tidur ya jatuh ke bawah. Seperti Etikus. Tidur dia, dengar firman tidur. Menyembah tidur, jatuh ke bawah. Hati-hati. Ya, makanya mari kita sungguh-sungguh. Tadi jangan tidur. Ya, mengalami kebangunan rohani, jangan tidur. Berjuang ya. Jadi kita dengar firman berjuang untuk ya robek daging, ya jangan ikuti keinginan daging. Ya sekalipun memang daging lemah, ya. Itu Tuhan sudah katakan, roh itu penurut tapi daging lemah. Tapi jangan kita ikuti kelemahan daging. Ayo berjuang, ya. Berjuang terus untuk meningkat, bagaikan kita naik bukit, ya. Sudah sampai mana? Ya, masih di bawah kah atau sudah mau dekat atas? Ya, jangan sudah lama kita ikut Tuhan. Sudah lama dengar pengajaran, masih di bawah terus ya. Aduh, sampai kapan mulai ke atas? Sampai kapan mau capai puncak? Nah, ini kita harus berjuang terus. Ya, meningkatkan kerohanian kita lewat kita sungguh-sungguh memiliki rasa lapar, butuh firman, mantap dalam kesucian, dalam pengembalaan. Selalu bangun rohani kita. Ya, jangan tidur. Ayo berjuang. Berjuang untuk mengalami perobekan daging sehingga kita bisa tekun dalam doa penyembahan. Ya, bisa tekun dalam doa penyembahan baik pagi, siang maupun malam. Selalu bisa menyembah Tuhan. Ya, pagi, siang, malam menyembah Tuhan. Ya, juga bisa diartikan pagi doa pagi, siang doa puasa, malam doa semalam suntuk. Nah, itu tekun dalam doa. Doa penyembahan. Pagi, siang, malam selalu bisa menyembah Tuhan. Doa pagi bisa, doa puasa bisa, doa semalam suntuk bisa. Nah, itu orang yang semakin naik rohani. Sedikit lagi, dia akan mencapai kesempurnaan. Sampai daging tidak bersuara. Doa penyembahan itu, ya ukurannya yang tertinggi adalah ini, pintu tirai terobek. Itu daging tidak bersuara. Jadi benar-benar kita ya, saat menyembah Tuhan selalu sungguh-sungguh. Saat menyembah Tuhan selalu sungguh. Jadi kita harus selalu berjuang. Saat kita menyembah Tuhan jangan sampai tidur. Ya, jangan sampai kita ikuti kelemahan daging. Ya, berjuang. Ya memang sekali lagi daging itu lemah. Tapi jangan kita itu harus dirobek, dikalahkan keinginan. Terus semakin tekun, semakin setia dalam doa. Pagi, siang, malam. Setia. Sehingga hasilnya ya, hasil ya, kita memiliki rasa lapar ya, akan firman, hasil kita mantap dalam pengujian. Bahkan yang ketiga, hasil tekun dalam penyembahan. Satu, hasil yang pertama, ke bagian A. Hasil bagian A, ya, kita akan mengalami sabat. Nah, ya, mengalami sabat, perhentian di dalam Roh Kudus. Jadi 2 kali di sini ya, sampai 2 kali Yesus ya, melakukan sesuatu di hari Sabat. Ya, tadi murid-muridnya ya, dibela oleh Tuhan di hari Sabat. Kemudian di ayat 6 sampai ayat 11, orang yang mati tangan kanannya disembuhkan oleh Tuhan. Ya, jadi ada Sabat kita, ada Sabat, ada perhentian. Sabat itu hari ke-7, saat Tuhan tidak bekerja lagi. 6 hari Tuhan bekerja, hari ke-7 Tuhan istirahat. Jadi Sabat itu perhentian. Jadi mana kita selalu merasakan damai sejahtera di dalam Roh Kudus. Nah, ya, jadi kalau kita sungguh-sungguh menikmati firman tadi, memiliki rasa lapar akan firman, sungguh-sungguh
mantap dalam penyucian, semakin intensif penyucian kita alami, ya, bahkan semakin tekun dalam doa penyembahan, maka pasti ada sabat, ada perhentian, ada ketenangan. Ya, di tengah badai sekalipun tetap tenang. Orang-orang di sekeliling kita panik, ya kita biasa saja, tenang saja. Ya. Kenapa kita tenang? Ya, karena kita tahu bahwa Tuhan akan membela kita. Di hari Sabat Tuhan membela murid-muridnya. Di hari Sabat orang yang mati tangan kanan disembuhkan Tuhan. Ya, jadi kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus khawatir? Ya tenang saja kalau kita bersama Tuhan. Nah, tenang saja, damai saja. Ya, serahkan semua kepada Tuhan. Ya, biar Tuhan yang bekerja. Sebab di hari Sabat itu semua selesai. Hari Sabat itu hari istirahat. Artinya kalau kita alami Sabat, ya semua selesai. Semua selesai, Tuhan yang akan bekerja. Berdatangkan kebaikan bagi kehidupan yang mengasihi. Nah itu pertama, tenang di tengah badai. 2, B, mengalami kuasa kesembuhan. Ya, di ayat 6 sampai 11. Orang yang jadi Sabat itu disembuhkan Tuhan. Mengalami kuasa kesembuhan, mengalami kuasa pemulihan dari Tuhan. Kuasa untuk menghapus segala kemustahilan. Jadi ada kuasa dari Tuhan, ya, untuk melakukan apa saja atas hidup kita. Ya, untuk menyelesaikan semua. Tadi sudah katakan di hari Sabat semua sudah selesai. Tuhan sudah bekerja semua. Ya, di waktu penciptaan, ya, 6 hari Tuhan bekerja di kitab Kejadian. Semua diciptakan dengan firman, semua jadi dengan firman. Semuanya jadi, terang jadi di hari pertama. Ya, cakrawala jadi, binatang semua jadi, pohon-pohon. Tidak ada yang tidak jadi. Artinya tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Kalau kita mengalami Sabat, maka pasti ada kuasa Tuhan di sana. Kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan, kuasa pertolongan, apalagi sampai kuasa menghapus kemustahilan. Ya, seluruh alam semesta ini telah diciptakan oleh firman. Maka apapun Tuhan sanggup lakukan dalam hidup kita. Kalau alam semesta itu Tuhan, apalagi cuma soal makan, minum, soal kebutuhan ini itu masa depan, ya semua Tuhan sanggup menciptakan. Dengan kuasa menghapus, ya, semua akan selesai. Ya, kalau kita sungguh-sungguh di dalam firman pengajaran, mantap dalam penyucian, dalam doa penyucian, semua akan selesai. Tidak ada yang mustahil. Ya, semoga kita sampai yang ketiga, hasil yang ketiga atau C, di ayat 12 sampai ayat yang ke-16 ini. Ya, Yesus memanggil, memilih murid-muridnya yang disebut rasul untuk diutus, untuk dipakai oleh Tuhan. Ya, menjadi kawan sekerja Tuhan, menuai ladang Tuhan yang telah menguning. Ya, Tuhan mengatakan dalam Injil Lukas pasal ke-10 ayat yang kedua itu, tuayan itu banyak, saudara. Ya, Lukas 10 ayat yang kedua, saudara. Katanya tuayan memang banyak, tapi apa? Pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Jadi sini saat Yesus mengutus 70 murid, di ada 12 murid, ada 70 murid, dan ya semua, ya, yang sudah dipanggil, dipilih itu semua diutus, dipakai. Ini hasil yang ketiga, C. Ya, kita menjadi imam-imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan, diutus oleh Tuhan, menjadi teman sekerjanya Tuhan. Untuk apa? Menuai ladang Tuhan yang sudah menguning. Menjadi imam-imam yang dipakai, diutus, membawa jiwa datang kepada Tuhan. Pembacaan kita sebelumnya menjadi penjala manusia, yang menangkap manusia untuk masuk di dalam pembangunan Yesus. Ya. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ini, ya,
hasilnya yang ketiga, kita menjadi imam pelayan Tuhan. Jadi jelas orang yang suci diperlengkapi jabatan pelayan, menjadi imam pelayan Tuhan, yang diutus sebagai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Itu tugas kita, amanat agungnya Tuhan yang harus kita lakukan sebagai seorang imam pelayan Tuhan, ya, menjadi saksinya Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Sampai yang terakhir, yang keempat, D, menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Imam-imam ini memperlengkapi orang-orang suci, menyatukan orang-orang suci dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Nah, itulah saatnya kita kembali ke gambar rupa Allah, menjadi sempurna, menjadi mempelai Tuhan yang siap menyambut kedatangan Tuhan, bertemu Tuhan di awan-awan, masuk pesta nikah kerajaan 1000 tahun Yerusalem bagi semangat. Mari sungguh-sungguh ya pagi ini kita datang kepada Tuhan. Ya, ayo bangun rohani ya, jangan tidur. Ya, sungguh tekun dalam doa. Ya. Biar kita sungguh-sungguh mengalami sabat perhentian, mengalami kuasa Tuhan. Ya, dipakai Tuhan semua, diutus Tuhan menjadi saksinya Tuhan. Sampai satu waktu kita mencapai ya, penyembahan yang sempurna. Ya, kembali ke gambar rupa, menjadi kehidupan yang layak bertemu dengan Tuhan dalam kemuliaan, dalam kebahagiaan terus selama. Tuhan memberkati kita. Mari datang kepada Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan lebih dari semua. Salam, salam. D. Biar Kau melimpah. Kau Tuhan lebih dari semua yang telah Ku dapatkan, lebih dari semua yang telah Ku dapatkan. Banyak yang Ku terima, banyak yang Ku terima, tetap Ku dahaga, tetap Ku dahaga, merindukan Engkau lebih dari semua, merindukan Engkau lebih dari semua Tuhan. Lebih dari semua yang telah Ku dapatkan, lebih dari semua yang telah Ku dapatkan. Banyak yang Ku terima, banyak yang Ku terima, tetap Ku dahaga, tetap Ku dahaga, merindukan Engkau lebih dari semua, merindukan Engkau
ku terima. Masih ku merasa, masih ku merasa hampa dan haus, hampa dan haus. Biar kau limpah di dalamku. Banyak yang ku terima, banyak yang ku terima. Tetap ku datang, tetap ku datang, merindukan Engkau lebih dari merindukan Engkau lebih dari suatu perlukan lebih dari semua. Sekalipun sudah banyak yang kami terima, sudah banyak yang kita dengarkan, semoga tetap memiliki rasa lapar akan kita. Kerinduan yang besar untuk bisa menikmati. Semoga ini yang kita miliki ada. Merindukan firman lebih dari semuanya. Banyak yang telah ku terima denganku, tetap ku dengarkan. Tetap rasa lapar akan firman. Ini yang kuat cari, ini yang kuat bela dalam hidup. Semakin sungguh kita lakukan, semakin taat, semakin setia terus. Sekali lagi banyak yang ku terima. Haleluya. Ayo lanjutkan itu dan ketaatan dan kesetiaanmu dalam doa, dalam penyembahan pagi siang malam berseluruhkan. Sungguh-sungguh kau alami sabat seperti yang puasa sabat juga kau alami. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Sembah lagi, sembah lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus,
Banyak yang ku terima, masih ku merasa hampa dan haus. Biar kau limpah di dalamku. Perlu kau Tuhan. Kau Tuhan, lebih dari semua yang aku dapatkan, lebih
di dalam hidupku yang membutuhkan, di dalam hidupku yang membutuhkan. Banyak berkeliling, banyak yang kulihat, masih ku merasa, masih ku berharap apakah kau biar kau lipat di dalamku. Denganmu, mari kita bangkit bersama. Semoga ini dari Tuhan kita. Sungguh-sungguh menjadi kenyataan jadi perjuangan itu selalu membutuhkan Tuhan, membutuhkan firman lebih dari semuanya. Sekalipun sudah banyak yang kita terima, banyak yang kita sudah dengarkan, tapi masih membutuhkan firman. Selalu lapar akan firman. Semakin disucikan, semakin diubahkan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Banyak yang menerima denganmu, banyak yang menerima. Masih merasa, masih butuh, masih lapar. Serangnya pagi, siang, malam selalu datang berseru kepada Tuhan. Haleluya. Mari, saudara yang benar-benar rindu, membutuhkan firman, membutuhkan Tuhan lebih dari semuanya. Angkat dua tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semakin bertambah-tambah, kami yang semakin berkurang. Bersama manusia pembaharuan kami alami hari-hari besar. Ku menantikan kedatangan-Mu pada kami. Haleluya. Haleluya. Bersungguh-sungguh ini menjadi kenyataan dalam hidup kami semua. Kami ada di sini, yang ada di Sojol, di Palu, dimanapun teman berada saat ini. Sungguh-sungguh menjadi kerinduan, menjadi satu kenyataan dalam hidup kami. Bahwa kami selalu merindukan pribadi-Mu, merindukan firman-Mu lebih dari semua. Haleluya, sebab Engkau satu-satunya yang kami butuhkan Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, hari ini semakin sukar sulit. Semakin banyak masalah, pergumulan, tantangan, bahkan kemustahilan hidup di dunia ini Tuhan. Sehingga kami membutuhkan Engkau Tuhan, butuh firman-Mu Tuhan, yang sanggup memberi jawaban bagi kami Tuhan, membuka segala pintu yang tertutup hari ini, menyelesaikan semua, menghapus semua kemustahilan dalam hidup kami ya Tuhan. Sebabnya kami serahkan Tuhan. Oh, semua pergumulan dan berat masalah yang kami hadapi, kemustahilan kami hadapi, baik
Tuhan, itu secara pribadi, dalam nikah, pekerjaan, studi, masa depan umat-Mu semua Tuhan. Sekali lagi, umat yang di sini, yang ada di Sojo, di Palu, dimanapun, berada apapun yang di pergumulan dihadapi, Tuhan saat ini Tuhan. Haleluya, Tuhan yang akan memperhatikan semua, Tuhan yang akan mempedulikan Tuhan, dan juga akan menolong Tuhan, memberikan sabat, perhentian, damai sejahtera bagi kami semua, akan menolong kami, memulihkan kami Tuhan, menjawab kami, menyatakan kuasa mujizat-Mu tepat waktu Tuhan, tidak pernah terlambat Tuhan, semuanya indah pada waktunya ya Tuhan. Juga pelayan kami di sini di Palu, terus kami dalam tangan-Mu, Tuhan menyatakan terus pribadi-Mu Tuhan yang kami butuhkan hari-hari ini. Itulah firman-Mu Tuhan yang Kau bukakan bagi kami Tuhan. Percayakan kepada hamba-Mu, Kau percayakan mengembalikan-Mu pada hikmat, membuka rasa firman-Mu Tuhan sebagai sumber segala jawaban dalam hidup kami semua, pembuka jalan segala sesuatunya ya Tuhan. Percaya kalau hikmat-Mu Kau berikan, maka sudah ada kuasa-Mu, kuasa firman yang sanggup untuk menciptakan dari yang tidak menjadi ada. Dan kami butuhkan dari dalam pelayanan, membangun tubuh-Mu, baik tempat ini sarana fasilitas, dibutuhkan membangun rumah-Mu, juga di Palu tempat beribadah melayani. Saya percaya kuasa firman-Mu sanggup untuk menciptakan, menyediakan semua yang dibutuhkan dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga pelayanan di tempat yang lain juga, para hamba mulai pekerjaan Tuhan di kota, di desa, di pelosok Tuhan, seluruh Indonesia, seluruh dunia ini Tuhan, tolong semua berkati para hamba-Mu dalam pekerjaan pelayanan hari-hari ini Tuhan. Kuatkan mereka dalam pelayanan, berkati pelayan mereka semua Tuhan, pakai semua dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu, mencapai satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Juga Tuhan, melalui ibadah-ibadah fellowship yang diselenggarakan hari-hari ini Tuhan, yang terdekat ini di Tuhan, haleluya, di Medan Tuhan, juga nanti di Papua juga Tuhan, tolong kiranya Tuhan Kau pakai hamba-Mu Pendeta Wijaya yang beri hikmat, membuka rasa firman-Mu, semua kami sekalian para hamba-Mu hari-hari ini beritakan firman-Mu Tuhan, pakai semua Tuhan dengan hikmat, membuka firman-Mu, menuai ladang-Mu yang telah menguning hari-hari jiwa-jiwa datang kepadamu ya Tuhan. Sinode GPT juga Tuhan, tolong kiranya masalah yang terjadi Tuhan yang menyelesaikan semua jadi baik, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pemerintah bangsa negara kami Tuhan berkati, pemerintahan dari pusat, Bapak Presiden, Wakil Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, sampai pemerintah di desa, Desa Tobiatambu berkati, Kepala Desa berkati, pemimpin di bangsa ini berhikmat, rasa takut akan Tuhan dalam haleluya menjalankan pemerintahan dengan adil Tuhan, bijaksana kepada seluruh lapisan masyarakat ya Tuhan. Juga TNI, Polri Tuhan, tolong kuatkan berhikmat, kekuatan, tetap menjaga stabilitas keamanan di negara kami tercinta. Indonesia kiranya diberkati Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa dituai dalam pengajaran kebenaran hari ini Tuhan, haleluya, untuk dibawa semua pada satu kesatuan tubuh yang sempurna sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Satu puji kami kami serahkan dalam tangan sepanjang hari ini, aktivitas dan membantu semua Tuhan, lindungi sertai kepengurusan kuasa darah-Mu ya Tuhan, baik yang sekolah dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi Tuhan, beri hikmat, keberhasilan studi, cita-cita masa depan semua. Yang mencari pekerjaan juga Tuhan, beri yang terbaik, yang mustahil, tidak menghalangi pada pelayanan. Juga yang bekerja di sawah, di kebun, di kantor, toko, berdagang, tempat dekorasi, kafe, dimanapun apapun yang dikerjakan, usahakan hari-hari ini, buka jalan kiranya Tuhan, bukakanlah pintu berkat-Mu, perintahkanlah berkat-Mu Tuhan. Kami semua merasakan pemeliharaan, perlindungan, pembelaan ajaib di tengah kesulitan, kesukaran, bahkan kemustahilan. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Mu semua. Mereka selalu diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Saksi-Mu, imam-imam yang diutus dipakai Tuhan, menuai ladang-Mu telah menguning, membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu ya Tuhan. Kembalikan semua dalam setiap jam-jam ibadah, terus memperjuangkan ibadah pelayanan lebih daripada semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Engkau sungguh baik, bahwasannya itu selalu kasih setia. Juga secara khusus berdoa bagi saudari Kesia yang baru ulang tahun, Tuhan juga haleluya memberkati kehidupannya Tuhan. Usia yang sudah bertambah Tuhan, kiranya Tuhan juga menambahkan berkat-berkat-Mu melimpah atas kehidupan saudara Kesia di hari ulang tahunnya ya Tuhan. Yang Tuhan sudah tambahkan Tuhan usianya Tuhan, berkat Tuhan dari Allah Bapa, Anak Allah, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara Kesia ini Tuhan dalam kehidupannya, khususnya di masa mudanya hari ini. Tuhan memberkati semua apa yang menjadi kerinduannya, jadi pergumulannya Tuhan yang dihadapi hari ini. Oh, bahkan yang mustahil sekalipun Tuhan yang akan membuka jalan semua Tuhan, lalu menyelesaikan semuanya Tuhan. Oh, semuanya boleh selesai pada waktunya, semuanya boleh berhasil Tuhan. Jadi cita-cita masa depannya Tuhan, semuanya berhasil Tuhan, semuanya indah pada waktunya Tuhan. Apa yang sekali lagi yang dirindukan semua Tuhan, masa depan yang berhasil, masa depan indah Tuhan siapkan dalam kehidupannya ya Tuhan. Juga Tuhan haleluya dalam pekerjaannya Tuhan berkati, semakin diberkati oleh Tuhan haleluya. Oh, semuanya jadi berhasil bersama dengan Tuhan, dipakai Tuhan terutama dalam pelayanan pembangunan tubuhmu, semakin menjadi kehidupan yang oh Tuhan taat setia Tuhan melayani Tuhan, semakin dipakai menjadi saksi, menjadi terang-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Percaya berkat-Mu dilimpahkan bagi saudara Kesia di hari ulang tahunnya ya Tuhan. Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani Tuhan limpahkan, sehingga langkah-langkah hidupnya adalah langkah-langkah mujizat kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan juga seluruh kehidupan kami di sini, di Palu, di Sodo, di mana saja, semua diberkati Tuhan, semua mengalami langkah-langkah mujizat bersama dengan Tuhan. Langkah kemenangan, langkah pemakaian Tuhan untuk menjadi saksi, menjadi terang-Mu Tuhan, semakin membawa jiwa-jiwa datang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala raja, mempelai surga dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biar berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di namanya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambut hari baru ini, melangkah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun, Kesi.